Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan tentang seberapa penting sih backlink itu ya Mas Didik di tahun 2025, apakah masih worth it? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar seperti apa pola kerja backlink di era sekarang, apakah bisa menjadi madu atau justru jangan-jangan menjadi bumerang atau racun untuk website kita. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, masalah backlink ini akan menjadi perbincangan cukup hangat ya di kalangan teman-teman SEO, terutama teman-teman yang pengen meningkatkan ranking di dalam website ya. Baik, backlink bagi saya itu adalah sebuah nutrisi dari website lain kepada website kita gitu kan. Jadi website ini ya akan mendapatkan informasi dari website lain dan memberikan link kepada website kita. Nah, itu namanya backlink. Tapi teman-teman sekalian, backlink ini bagi saya bisa menjadi madu atau jangan-jangan bisa menjadi racun. Kita akan bedah sama-sama teman-teman sekalian ya. Kita bahas dulu backlink yang akan menjadi racun seperti apa. Oke, backlink yang akan menjadi racun itu biasanya website yang belum melakukan tugasnya membuat konten. Website yang belum ada lalu lintas traffic yang tapi dipaksa untuk menang di ranking Google, akhirnya dikasihlah backlink. Itu racun untuk website teman-teman sekalian. Contoh, websitenya masih baru, websitenya belum rutin bikin konten. Tahu-tahu ada website lain yang memberikan ya rekomendasi kepada website kita. Itu racun teman-teman. Ibarat kata begini, ya ada anak baru lahir. Ini website baru, samalah anak yang baru lahir. Tapi tahu-tahu sudah ditanding aja. Tahu-tahu sudah rekomendasikan orang lain untuk bertarung dengan Paris Fernandes untuk tinju. Mati teman-teman sekalian. Gak bisa. Maka tugas anak bayi tadi ini, biarkan dia belajar merangkak dulu. Biarkan dia belajar jalan dulu. Biarkan dia belajar lari dulu. Biarkan dia makan dulu. Sampai ototnya sama, latihannya sudah sama, baru rekomendasikan dia sebagai petinju untuk bertarung dengan Paris Fernandes. Begitu polanya teman-teman sekalian. Makanya kalau ada website tiba-tiba ngomong, Mas Didik ini kami sudah bangun website sudah 1 minggu. Bisa nggak website ini dikalahkan? Bisa nggak website ini mengalahkan websitenya Halodoc dan lain sebagainya? Saya bilang nggak bisa. Halodoc lalu lintasnya udah belasan juta. Halodoc ya authority-nya udah puluhan, 60, 70. Ya bahkan 80 mungkin yang terakhir saya lihat itu. Sementara kita authority-nya 0, kontennya 0, lalu lintas traffic-nya 0. Nggak bisa teman-teman sekalian. Makanya backlink ini adalah strategi terakhir di dalam SEO, bukan pertama. Maka tugas strategi pertama di dalam SEO itu apa ya Mas Didik? Riset dulu. Kata kunci apa yang mau kita bangun. Ya, jangan semuanya jualan, kita bangun. Sama lah channel YouTube baru, apa yang harus dilakukan? Ya riset dulu konten apa yang mau kita bangun. Terus gimana Mas Didik? Apa yang harus dilakukan dulu? Ya strategi pertama ya bikin konten. Sama YouTube juga bikin konten. Instagram juga bikin konten. Website sama persis sebagaimana media sosial pola kerjanya. Maka cari lalu lintas traffic dulu ini website. Gimana cara nyari lalu lintas traffic? Bikin konten. Rutin teman-teman sekalian. Yang kedua, backlink racun ini apa? Backlink racun ini kalau walaupun dia ini websitenya sudah bagus, ini backlinknya nyepam. Sehari langsung 200, sehari 300. Ada nggak begitu? Banyak. Banyak nggak jasa begitu? Banyak. Jasa backlingnya nyepam. Langsung 100, langsung 200. Bahkan langsung ribuan. Saya pernah kaget ada salah satu website klien saya tiba-tiba dia beli backlink 11.000 backlink. Siapa yang ngajarin Mas? Saya bilang begitu. Saya nggak pernah ngajarin, udah backlink 11.000 backlink nggak. Itu namanya spam backlink. Bahaya nggak untuk website? Bahaya. Racun nggak untuk website? Racun. Apa efek yang masih Didik? Ya banyak. Authority kita turun, lalu lintas traffic kita jadi turun. Google juga nggak percaya lagi sama website kita. Ya, dan lain sebagainya. Banyak teman-teman sekalian. Yang kedua, spam backlink. Yang ketiga adalah backlink yang nutrisinya kagak ada. Itu juga racun. Backlink yang nutrisi yang nggak ada tuh yang gimana Mas Didik? Backlink yang menurut saya authority-nya kosong. Contoh dia bangun blogspot.com ya, backlink blogspot.com, masih baru lagi blogspot.com-nya kasih, kagak ada nutrisinya. Maka website gratisan bagi saya backlink-nya itu setara dengan kerupuk teman-teman sekalian. Ya cuman angin doang sama sisa-sisa minyak gitu kan. Kagak ada nutrisinya. Itu yang ketiga. Yang ketiga ya teman-teman sekalian ya. Jadi secara authority ya nggak jelas semua nih. Ya, ini backlink kerupuk kalau saya bilang ya. Hati-hati. Justru menjadi racun bagi kita. Yang keempat adalah ya backlink
Secara histori dia bermasalah sebenarnya. Contoh, saya misalnya direkomendasikan sama orang-orang koruptor nih. Jelek nggak nama saya? Jelek. Karena orang-orang koruptor ini kan historinya jelek. Iya, sama. Website juga secara histori dia sudah rusak. Udah jelek nih website. Tiba-tiba nih website ngasih backlink ke kita, rusaklah nama kita. Rusaklah nama website kita dan lain sebagainya. Oke ya, udah. Itu namanya backlink racun. Ada banyak sebenarnya. Saya kan karena waktu kita singkat sekali gitu. Nah, sekarang backlink yang sehat itu seperti apa? Backlink yang sehat. Pertama, pastikan lalu lintas traffic kita sudah sehat semuanya. Pastikan konten kita sudah rutin semuanya. Pastikan apa yang kita riset sudah benar, satu niche, ya, satu kategori, ya, pembahasan kita tidak kemana-mana, gitu kan? Oke, ini sudah bagus, baru dikasih backlink. Backlink seperti apa, Mas Didik? Nah, ada beberapa nutrisi yang bagus. Pertama namanya backlink media nasional. Backlink media nasional itu nutrisi yang bagus. Kalau saya nganggapnya seperti Wagyu A5. Backlink media nasional itu seperti apa? Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, Liputan6.com. Nah, mereka itulah. Nah, mereka itu adalah backlink nasional, secara authority bagus, secara backlink lebih berkualitas. Apalagi kalau teman-teman satu niche ya bagus itu ya. Nutrisi kedua, ada namanya media lokal ya. Media lokal teman-teman ya, saya nganggapnya seperti ayam bakar ya. Nutrisi bagus, proteinnya bagus. Contohnya apa? ayobandung.com, ya krjogja.com. Banyaklah website lokal yang bisa teman-teman jadikan sebagai sumber backlink yang baik. Ya, itu bagus tuh. Atau yang ketiga, teman-teman punya kenalan teman-teman blogger yang niche-nya sama, ya, tanya aja berapa, ngomong dong, ceritain dong tentang website saya. Oh iya bisa Mas Didik, berapa? 300.000 aja Mas. Oke, bolehlah. Udah backlink belum tuh? Belum. Kalau saya backlink berapa? 500.000 aja. Nah, kadang kita ada yang begitu teman-teman. Saya juga kadang sering ya barter ya dengan beberapa teman-teman saya yang emang rutin nulis. Ya emang dia seorang blogger. Kemana-mana dia nulis, jalan-jalan dan nulis. Sekarang YouTuber juga gitu kan. Tapi blogger dia ada. Bagus kan, authority bagus karena diurus, dirawat, bikin konten rutin. Nah, kita minta jasa dia. Nah, kadang 500.000 boleh deh Mas Didik. Kadang kita barter. Boleh barter. Nah, ibarat kata kolaborasi lah di dalam channel YouTube. Nah, itulah yang sehat. Backlink yang sehat tuh seperti itu teman-teman sekalian. Atau misalnya PBN. Tapi PBN teman-teman sekalian, PBN tetap jangan nyepam. PBN tetap harus berkualitas. PBN-nya emang harus diurus. Tapi jarang PBN yang diurus. Karena PBN emang tugasnya ngasih backlink aja, kerjaan seperti itu. Nah, maka cari PBN yang berkualitas. Cuman saran saya 3 itu dulu. Media nasional, media lokal, atau teman-teman yang rutin bikin konten sebagai seorang blogger ya sejati gitu kan, blogger sejati. Begitu teman-teman sekalian ya. Tapi belinya di mana Mas Didik? Media nasional, media lokal dan lain sebagainya, atau PBN. Teman-teman boleh komen di sini, atau nanti teman-teman bisa pesan sama saya di WA saya saja boleh, atau DM Instagram saya juga boleh, untuk mendapatkan backlink yang nutrisinya bagus. Ini untuk kesehatan teman-teman sekalian. Tapi ingat, saya website tidak pernah saya izinkan untuk memberikan backlink kalau lalu lintasnya belum sehat. Hampir semua saya tolak. Maka banyak yang datang, Mas saya mau pesan backlink. Nggak bisa. Mas saya mau pesan backlink. Saya lihat websitenya belum layak untuk dikasih backlink, maka saya tolak. Maka pastikan layak dulu websitenya untuk mendapatkan backlink. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau mau beli backlink boleh diskusi dulu sama saya. Apakah sudah layak dikasih backlink? Kalau belum, saya tidak akan merekomendasikan itu. Teman-teman harus cari mentor seperti itu. Jangan apa-apa diterima-terima aja sama dia. Saya beli backlink, oke. Saya udah transfer, oke enggak? Saya tidak seperti itu. Saya akan ngecek dulu website ini apakah layak untuk mendapatkan backlink atau tidak. Kalau tidak saya lanjutkan. Dia harus dilakukan namanya bikin konten rutin. Tapi juga harus berkualitas. Begitu ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.